Dalam dunia birokrasi dan pelayanan publik, nilai berakhlak bukan sekedar slogan, tetapi pedoman sikap dan tindakan. Salah satu tokoh yang menurut kami mencerminkan nilai-nilai tersebut adalah Ignatius Jonan. Beliau lahir di Singapura 21 Juni 1963. Namanya mulai ramai dikenal publik saat beliau menjadi Direktur PT Kereta Api Indonesia pada usia 46 tahun. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada tahun 2014 hingga 2016, serta menjadi Menteri ESDM pada tahun 2016 hingga 2019. Pak Jonan menunjukkan nilai berorientasi pelayanan pada saat beliau menjabat sebagai Direktur PT KAI dengan memperbaiki sistem tiket, menghapus paket calo, meningkatkan kebersihan kamar mandi, serta memperbaiki kenyamanan penumpang. Beliau tidak hanya merubah sistem, akan tetapi benar-benar memikirkan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Yang dirubah itu begini, Menteri Kereta Api itu dari product oriented menjadi customer oriented. Sebagai Menteri Perhubungan, beliau dikenal sangat tegas dalam segala hal yang menyangkut keselamatan transportasi. Oleh karena itu, seluruh maskapai ataupun operator yang tidak memenuhi standar langsung diberikan sanksi. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat bertanggung jawab penuh atas amanah yang diemban. Beliau juga tidak berkompromi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat pengguna transportasi. Berhasilnya transformasi PT KAI menunjukkan kompetensi manajer yang kuat. Beliau mampu membaca masalah, menyusun strategi, dan menjalankan perubahan secara sistematis. Meskipun dikenal tegas, beliau tetap bekerja dalam kerangka aturan dan sistem pemerintahan serta membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas pelayanan. Saya satu kegiatan itu kalau dalam bentuk organisasi apapun bentuknya, kalau internalnya itu sudah putus asa, saya kira outputnya nggak akan baik. Jadi manusianya buat Anda yang paling penting. Iya, waktu saya masuk saya keliling sih ngobrol dan sebagainya. Gitu. Dalam setiap kebijakannya, Pak Jonan menempatkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Dan yang paling penting itu adalah pertimbangan keselamatan. Beliau juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan menerapkan sistem digitalisasi tiket dan penambahan sistem operasional yang lebih modern. Beliau mengatakan bahwa kolaborasi bukan sekedar bekerja sama, tetapi juga menyebutkan visi, menyesuaikan langkah dan mempercayai satu sama lain untuk mencapai tujuan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Kolaborasi yang kuat dibangun atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab dengan bekerja sama, profesional dan berorientasi pada hasil kita. Jadi kolaborasi itu kalau memimpin, itu nyuruhnya kerjasamanya itu jangan sampai orang itu punya perasaan atasan bawah, ya kerjasama tim kayak sepak bola lah, kalau istilahnya Pak Amra itu. Saya melihat Pak Jonan sebagai contoh nyata pemimpin yang berani melakukan perubahan. Beliau berani mengambil keputusan demi meningkatkan kualitas pelayanan. Menurut saya, ketegasan beliau ini adalah bentuk tanggung jawab penuh akan keselamatan masyarakat pengguna transportasi. Saya terinspirasi dari cara beliau membenahi sistem secara menyeluruh dan bukan setengah-setengah. Pada kesan pribadi, beliau menunjukkan bahwa loyalitas kepada negara harus diwujudkan dalam tindakan nyata, di mana perencanaan tidak hanya bisa dilakukan dengan kata-kata, tetapi dengan bukti nyata. Pesan saya adalah beliau adalah pemimpin yang terbuka, bekerja sama, tapi tetap berpegang pada aturan dan nilai-nilai profesionalisme.